Hai keluarga Barataan, nah berteman pulang kita lawan Eva di ragam usaha, usahanya orang Banua. Hari ini seperti Bun Pian sudah lihat, ini ada yang berjemur di hadapan Eva. Nah, Eva hari ini ada di Bitahan, perumahan di Bitahan gitu. Nah, jadi kita hari ini akan melihat produksi rengginang. Siapa yang ngerti rengginang ya Kala? Makanan, salah satu makanan pas lebaran yang andakannya tuh di kaleng biskuit. Nah, penasaran gak ya Pak? Mau olahnya Kala? Nah, ayo kita lihat. Tuh, cus. Siapa coba yang gak tahu sama rengginang? Kudapan dengan cita rasa gurih dan renyah ini tentu sering kita jumpai pada sajian di beberapa perayaan tertentu. Rengginang ini banyak disukai karena memiliki cita rasa yang khas. Begitu pula dengan cara pengolahannya yang mudah. Penasaran dong ya dengan pengolahan camilan yang satu ini. Nah, oleh sebab itu, Eva dan tim ragam usaha akan mengunjungi salah satu rumah produksi rengginang di Kabupaten Tapin. Tepatnya di perumahan Bitahan Permai dekat kantor PU. Selamat siang keluarga. Keluarga kah? Iya. Ya, keluarga ngaran ulun Dede Kumalasari. Ulun usaha apa? Rengginang, kerupuk rengginang. Rengginang Sherlyn. Mulai tahun berapa Kapin? Mulai tahun berapa lah? Asal awas bahan sudah hampir 10-11 tahunan sudah itu nah. Lebihan bisa amun mulai dari merintis mintu haulun lah. Nah keluarga, kali ini Eva sudah berada nih bersama kakak Dede. Kakak Dede. Dede kakak. Dede kakak. Mabah Dede. Curhat dong Ma. Nah jadi Kak Dede ini salah owner lah. Owner rengginang Sherlyn. Nah ngaran Sherlynnya tuh Itu cucu pertama mertua. Oh, Cucu pertama. jadi salah satu ngaran keluarga Ngaran lah. keluarga, Iya. ngaran Mulai pabila Bano? mulai ini udah berapa tuh? Kelas 3 SMA tuh berapa tuh? Pian mulai kelas 3 SMA. Ada anunya tuh. Ini sudah kelas 3 SMA. Anu cucu Sidin nih. Oh. Berarti mulai Sidin mulai cucu Sidin lahir di ngarani itu. Oh, berarti berapa puluh tahun? sekitar 10 lebih lah. 17 18 Ya, lah. nggih. Wow. Cukup lawas itu. Lawas benar. Lawas. Tapi mulai merintisnya tuh nah, mulai dari nol, mulai dari menitipakan warung ke warung kayak itu nah sampai yang ganal kayak ini nah. Kalau ditanya rengginang ini asalnya dari mana, Eva pun penuh kebingungan nih keluarga. Sebab beberapa sumber menyatakan bahwa rengginang ini berasal dari tanah Sunda. Beberapa kota seperti Bandung, Kuningan, dan Banten memproduksi rengginang khas daerahnya masing-masing. Namun, daerah Betawi juga mengklaim rengginang khasnya sendiri. Tidak berbeda dengan daratan Sumatera, khususnya Payakumbuh, yang juga memproduksi rengginang dengan bahan dasar beras ketan hitam. Begitu juga dengan intip goreng, rengginang khas Jawa Tengah. Ya, tidak ada yang mengetahui secara pasti sih dari mana asal daerah rengginang ini. Karena hampir daratan pulau di bagian barat Indonesia memiliki ciri khas rengginangnya masing-masing. Yang pasti, rengginang adalah kerupuk yang terbuat dari beras ketan yang dikeringkan. Camilan murah meriah ini bisa banget loh menemani kita dengan keluarga atau bahkan saat me time. Rasanya kalau ada rengginang di samping kita, Eva yakin keluarga di rumah tidak tahan deh kalau kerupuk-kerupuk yang satu ini dianggurin. Sudah pasti ingin menyantapnya dengan nikmat. Dapat inspirasi molah rengginang seorang tuh ya? Di Jawa kan mayoritas orang molah rengginang. Banyak yang molah rengginang tuh banyak. Cuma kada tahu kayak apalah. Cuma orang kayak di itu dicomot apa tuh karanya raja di kada yang dicetak kayak ini kada dicetak kada sidin bener aja mah coba diolah kita cetak kita tuh kayak apa. Kalau di Jawa tuh karanya cetolan dicetol nih kalau di kibiti gitu nah di kibiti kada yang tuh sama aja sebujurnya sama
Mungkin karena apalah kelebihannya lah. Ya mungkin lebih enak mungkin. Apa ya, harganya juga Harganya ya mungkin terjangkau aja. Oh iya, kulawarga jangan salah ya. Ada juga nih makanan yang namanya hampir mirip dengan rengginang, yakni renggining. Nah, perbedaan dari kedua makanan ini tidak lain adalah kalau misalkan rengginang itu terbuat dari beras ketan, sedangkan renggining terbuat dari ubi ungu. Pembuatan rengginang sendiri simpel loh keluarga, di mana bahan utama yang perlu disiapkan adalah beras ketan. Kalau menurut Kak Dede sih beras yang mereka pakai adalah beras ketan Thailand. Nah, pertama-tama kita perlu mencuci beras ketan hingga benar-benar bersih terlebih dahulu. Kemudian rendam kurang lebih setengah jam agar tidak terlalu lama saat mengukusnya, menurut Kak Dede. Kemudian pisahkan air rendaman dengan beras ketan yang sudah dicuci dengan cara ditiriskan. Di sini Kak Dede pakai tirisan atau kukusan khas Jawa yang berbentuk kerucut dari bambu. Nah, jadi keluarga ini tadi yang disambat Kakak Dede, ini tuh adalah kukusan dari bambu, dimana beras ketan Thailand tadi, imbas sudah dibasuh, direndam ya lo kalah, hanya dibuat ke sini nah, pakai ini teh. Nah, di dalam sini sudah ada banyunya. Jadi ini udah ampat ya lo kalah. Ampat. Semuanya proses pemasakan ini pakai kayu. Nyembat mini bang. Ini cara mengolahnya tuh kayak apa, Kak? Kayak betikin gitu nah, betampak orang sini tuh. Jadi awalnya tuh ini memang ini kalau diangkat lah kawa dari beras gitu, Kak? ini beras dikukus dulu. Berasnya tuh beras apa? Ada yang lakatan, khususnya? Beras lakatan. ketan lah. Nggih. Tapi kada kawa mun lakatan kampung nih pemacah jarang. Jadi ketan Thailand. Oh, wow, Di Thailand langsung. Wih, mencari ke Thailand tuh, Kak. Thailand langsung tuh. Jujur nah. Begitu ketan Thailand orang menyambat. Oh, kalau kayak gitu. Mencari data Thailand ini. Mengirimnya dari mana pun orang menyambat ketan Thailand lah itu. Oh, iya. Ulun pernah juga olah dari ketan kampung, ketan Margasari, kisahnya nih anak yang murah. Ada kawa aja sekalinya pemacah itu nah. Oh, pecahnya tuh kayak apa maksudnya? Pecah itu kayak digoreng tuh gampang pecah. Rupoy lah. Rupoy gitu nah. Oh, kada barikit kayak ini maksudnya itu. Namun lagi dicetak kayak ini ya berikit saja nih, soalnya kan kalau baras ditikin-tikin. Oh iya. Cuma pas lagi digoreng nah merakahnya tuh jadi pecah gitu. Tapi ngomong-ngomong beras nih, kulawarga tahu nggak sih bedanya beras biasa dan beras ketan? Ternyata nih, usut punya usut, beras ketan putih lebih lengket dari beras biasa. Hal ini disebabkan karena pada beras ketan putih mempunyai komposisi utama zat pati sebesar 90% yang menyebabkan terjadinya pengikatan hidrogen, serta molekul-molekul tepung beras ketan putih atau gel yang bersifat kental loh. Tetap berjuang aja. Berjuang lah istilahnya tekad yang kuat kayak itu nah. Kada usah, jangan gampang menyerah. Jangan gampang menyerah. Pokoknya intinya sabar kayak itu. Step selanjutnya adalah nyalakan tungku api yang digunakan untuk memasak beras ketan. Di sini kita perlu memakai panci atau sejenisnya yang dimana di dalam panci tersebut harus diisi air terlebih dahulu. Proses ini sama aja sih kayak memasak nasi pada umumnya, yakni dikukus. Nah, untuk pembuatan rengginang serlin ini biasanya pengukusan mencapai waktu sekitar 20 menit. Eva yakin keluarga di rumah bisa deh bikin rengginang ini. Jadi ini beras ketan Thailand Gitu. Terus tuh diapain? Dikukus, dibasuh kayak kita mau masak nasi aja. Tapi kukusnya pakai betungku. Oh, kenapa jadi betungku? Kenapa dipakai kompor, Kak? Kompor larang sedikit. Talawas kah? Talawas. Kada juga sama aja, Pang, kurang lebih aja. Tapi amonnya betungku ini kan banyak luangnya kalau. Oh iya. Banyak sekalian langsung gitu. Kak, kawa kada sih bawa rengginang nih yang pakai beras biasa aja? Maksudnya kayak beras kawa? Siam kah atau? Kawa cuma kayak menggoreng beda kayak itu nah. Kayak kita aja nih dicampuri beras biasa tuh. Nya ada kayak
lain gitu nah, warnanya tuh lain. Setelah mencoba berarti udah Soal kayak orang banyak bercampur gitu nah. Sekalinya ada bagus juga, ada keras-kerasnya juga. Beda juga beras masak lawan beras ketan gitu. Jadi ini tadi berasnya dibasuh, itu dikukus, direndam dulu 1,5 jam dulu kah. Direndam sekira sebelum dikukus tadi. Oh ya. Sekira kada tapi lawas dikukusnya kayak nah. Nah itu dikukus. Kira-kira berapa menit? Ya dikukus 20 menitan lah. Sampainya sampainya pas pang. Yang tukang masak nih paham sudah. Japayan aja lain kalau nanti tuh jadi pas di gitu. Lawas bang, udahlah. Lawas benar. Berarti mbak dikukus hanya dibari bumbu, diangkat, diudak-udak bari bumbu. Bumbu apa? Bumbu tadi memang itu rasa bawang. Lah, berarti dominannya bawang ya, Kak. Ya. Ini pedas manis, ada manis. Tapi ini ditambah bumbu bawang itu juga lah. Bawangnya ada bawangnya juga, tapi ada lomboknya gitu. Iya. Habis itu hanya dicetak. Dicetak. Jadi ini beras ketan Thailand gitu. Terus tuh diapain? Dikukus, dibasuh kayak kita mau masak nasi aja. Tapi kukusnya pakai betungku. Kenapa jadi betungku? Kenapa dipakai kompor, Kak? Kompor larang sedikit. Talawas kah? Talawas. Kada juga sama aja pang, kurang lebih aja. Tapi amonnya betungku ini kan banyak luangnya kalau. Iya. Banyak sekalian langsung gitu. Kak, kawak ada sih bola rengginang nih yang pakai beras biasa aja. Maksudnya kayak beras siam kah atau? Kawa cuma kayak menggoreng beda kayak itu nah. Kayak kita aja nih dicampuri beras biasa tuh. Ya ada kayak lain gitu nah, warnanya tuh lain. Setelah mencoba berarti udah kayak orang banyak bercampur gitu nah. Sekalinya ada bagus juga, ada keras-kerasnya juga. Beda juga beras masak lawan beras ketan gitu. Jadi ini tadi berasnya dibasuh, itu dikukus, direndam dulu 1,5 jam dulu kah. Direndam sekira sebelum dikukus tadi. Sekira kada tapi lawas dikukusnya kayak nah. Nah itu dikukus. Kira-kira berapa menit? Ya dikukus 20 menitan lah. Sampainya sampainya pas pang. Yang tukang masak nih paham sudah. Japayan aja lain kalau nanti tuh jadi pas di gitu. Lawas bang, udahlah. Lawas benar. Berarti mbak dikukus hanya dibari bumbu, diangkat, diudak-udak bari bumbu. Bumbu apa? Bumbu tadi memang itu rasa bawang. Lah, berarti dominannya bawang ya, Kak. Iya. Ini pedas manis, ada manis. Tapi ini ditambah bumbu bawang itu juga lah. Bawangnya ada bawangnya juga, tapi ada lomboknya gitu. Iya. Habis itu hanya dicetak. Setelah dirasa sudah matang atau masak, kemudian beras yang menjadi nasi ketan ini didinginkan sebentar dengan ditaruh di atas ruang yang alasnya datar. Sembari didinginkan, keluarga bisa siapkan beberapa rasa untuk menambah cita rasa dari rengginang ini. Untuk rasa sendiri, keluarga bisa memakai bumbu yang sudah jadi atau bahkan bikin sendiri, sekreatifnya aja. Nah, contohnya rengginang produksi Kak Dede ini, di mana mereka memiliki 2 macam varian rasa loh. Tapi punya usut nih keluarga. Mereka dulunya pernah bikin rengginang dengan berbagai macam varian rasa. Tapi kalau boleh tahu ini yang diolah nih berbagai macam, ada warna putih, ada warna itu bawang. Yang putih nih yang putih bawang, rasa bawang. Kalau ini pedas manis lombok. Ada pedas benar juga pang, ada pedas manisnya, ada pedasnya, ada anginnya lah, anggapannya lah. Tapi ukurannya memang ada berapa macam, Kak? 2 lah. Nggih, 2. Berarti ada agak yang ganal, ada yang halus itu nah, halus. Macam-macam dahulu tuh ada 7 rasa. Ada 7 rasa. Ada rasa melon, pokoknya rasa yang manis-manis lah itu nah. Rasa ini pedas manis lawan rasa bawang. Tapi yang lebih bertahan itu ya pang, banyak peminatnya rasa bawang dan pedas manis. Jadi itulah yang itu aja, yang 2 rasa itu aja dimajuakan gitu nah. Ini apa ini hanya olahan lah. Hanya olahan. Dan itu biasanya produksi apa bilang, Kak? Malam ulun biasanya tukang masak tuh jam 12 tuh sudah mulai bermasak. Jam 12? Jam 12-nya belakang rumah aja pang orang itu. Jadi ada, itu berarti masaknya jam 12, bolahnya apa bila? Bahannya datang jam 3, jam 4. Ibu subuh? Subuh. Ya, subuh. Subuh? Subuh. Ada jam 12 menggoreng.
Jam 12 tuh mengukus ini, mengukus. Hah, ayo Kak. Mengukus dulu, ini kan dikukus dulu. Iya. Nah, dikukus kalau Baulah ini adalah baulah ini. Amun ini karing kan digoreng. Nah. Digoreng tuh subuh. Oh, ini hari ini mau olah nih. Esok sudah bisa digoreng ulun. Oh. Biar kada panas bisa diano. By the way, ini dijemur ya Kak? Jemur. Penjemuran kira-kira berapa hari? Amun ulun kan bawa open. Ada opennya. Ya. Jadi amunnya yang biasa normal biasa 3 hari 4 hari. Tapi amun ulun pagi diolah, pagi esoknya bisa digoreng. Oh. Soalnya bawa open. Lebih cepat lah. Nggih, lebih cepat. Soalnya kan permintaan nih. Berarti kan ada tergantung cuaca ya lah. Mataharinya ditukari aja. Ada ini berarti formalitas aja lah nih. Kada juga Bang, lebih bagus. Tapi lebih bagusnya lagi pakai matahari. Oh iya. Bagusnya lebih bagusnya lagi kayak itu. Nah, Mun open tuh berarti opennya apinya tuh atas bawah kah? kada bawah aja. Oh bawah aja. Anak mau olah Kak dulu tuh. Ada tuh ulun sisai kalau pindah anak memicik-micik dan Oke. Setelah penambahan rasa agar rengginang lebih unik, gurih, dan maknyus, step selanjutnya barulah kita cetak. Nah, kebetulan banget nih keluarga, Kak Dede punya stok rengginang yang belum dicetak. Bagaimana kalau kita lihat langsung sekalian belajar sedikit-sedikit kuy? Nah, jadi keluarga jar Kakak Dede tadi ada jar yang belum bercetak. Nah, Eva penasaran kayak pegarang mak olah rengginang nih cetakannya maksudnya. Yuk kita lihat ya. Nah, jadi rengginang ini udah dikasih bumbu dengan varian rasa pedas manis nih keluarga. Eva mau lihat Kak Dede dulu sebagai contoh nih. Kali aja bisa langsung praktek kayak profesional gitu kan. Kunci untuk pencetakan ini tidak lain adalah cetakannya, tentu saja. Iya nih keluarga, adanya cetakan sendiri berguna agar produk yang kita bikin nanti dapat lebih rapi dan ukurannya sama. Oke. Mari kita coba. Anak baju mantra. ini bajunya ini banyu anu nih. Ada bocornya Kak. Kira laris kalau japayana. Triknya adalah dengan membasahi tangan. Karena tentu saja kita akan kontak langsung nih dengan ketan yang sangat breket. Jadi untuk memudahkan adalah dengan membasahi tangan. Ini pas lah. Kebanyakan tuh. Oh ya. Kita kibit, memblikakan. Di mana pian tahu kebanyakan lawan kadikitan? Kan anu kalau nih, nah pian kurang tekanan. Oh. Sekira pas ingat mantan picik behimat. Nah, pian. Hah. Munculnya ya? Oh iya. Oh iya. Wih, lagi sekali. Ini di full keadaan dulu itu ah. Ini udahlah full lah. Udah full picik Kak. Bisa ya dah kawan. Ini berarti kalau yang pedas manis nih ketan yang udah bokokos ya lah. Terus tuh campur bumbu kayak bener lah. Enggak ada bumbunya. Nah, ini yang halus, cetakan halus. Nah, kan ada orang penjual ini. Apa itu galang ah? Kada. Nah, yang halus kayak ininya, pokoknya yang halus nih entah nyaman pang yang halus nih. Nah, mau umpati ini cetakan. Nah, pian yang gana ulang halus. Nah, Gini, kita mencari yang nyaman aja punya. Apa ngalihnya bola rengginang nih Kak? kada dapang mun ngalih saulun. Amun sudah terbiasa nih nyaman aja. Buatnya tuh ada yang saikung tuh yang sampai 4 bak. Kurang tikinan pian tuh. Nah, pian tuh.
Kurang pisit teman pisit ini malarak bener ini pian. Nah, kan mintuha ulun tuh dahulu tuh supir lintas lah, banyak ada yang langsung berdiam di sini, berdiam di Tanjung, di Banjar, di mana-mana itu. Nah, dulu tuh pernah buka usaha warung di depan bandara. Nah, habis itu kan kena gusur. Ya, habis kena gusur nih bingung apa nih usaha itu. Nah, kada tahu mau warung sudah itu. Nah, pindahlah ke sini ke daerah apa tuh? Terminal Bebas. Kami dulu di Terminal Bebas, kada di sini. Namun di sini nih hanya 8 tahunan di sini tuh. Jadi di situ kami mengontrak ya, di situ pang mencobai berolah-olah kayak itu. Nah, Tapi ini kan pian nih produksi dari apa? Pakaian lah. mintuha lah. Nah, belajar ini tuh kayak apa? Ya belajar melihat si Dinpang, belajar ulun empat juga, bahari itu empat baupah juga. Oh. Baupah juga ulun bahari itu. Empat baupah ada mintuha nih, memang ya empat baupah main Oh, kita. kada sekadar menggani. Ada, iya, empat baupah kayak orang juga kisahnya tuh. Kehancur lah. Kada. Kada hancur ini. Bikinnya liwat. Dendam banget. Nah, emang kalau jadi pian baupah lah. baupah dulu kisahnya tuh baupah. Mulai bila masuk sini jare. Mulai ulun kawin lawan lawan Abahnya. tahun berapa? Sidin lah. Tahun 2010. Oh, berarti pian ini 13 tahun udah lah. Inggih. Tahun 2010, tapi itu gin kada langsung yang umpatan kayak ini melihati dulu. Oh, bisakah kadang seorang kan sebahalusan. Iya. Kada kawa juga, tapi pulang belajar ya. Ayo baupah aja kita aja. Wah. Jadi kada kuliah. Mun baupah nih kan kada kuliah kalau lapah dapat duit ya kalau ada kertasnya. Iya, ada kertasnya. Tapi, sungguh keluarga, sebagai pemula Eva kesulitan nih untuk menakar konsentrat air dan energi atau tenaga yang diperlukan untuk manikin rengginang yang satu ini. Napang lah keluarga ai bahahanu rahai, bahahanu kakandalan. Biasalah. Hai. Alhamdulillah. Tapi ngalih lah kamu mencari beras Thailand nanti Kak. Ada di Banjar banyak aja. Oh, berarti ke Banjar dulu. Ke Banjar nggih. Ulun labu ke Banjar tiap habis labu kayak tadi. Labu biasanya apabila Apabila habis ini sekali nukar berarti berapa? sekali nukar 50 karung. Muat lah Kak, bumutur pian betra kamu bawa sini. Bepikap. Oh. Itu sehari ini 3 karung ulun. Sehari ini. Ini ada yang ampih, Bang. Jadi 3 karung aja. Biasanya 3 karung setengah. Kaget. 3 karung setengah biasanya ulun. Produksinya Bang misalkan Tiap hari. Produksi tiap hari. Sehari tuh kawa dapat berapa bungkus? Mun yang halus berapa? Amunnya yang halus, amunnya wah inilah yang lagi kurang karyawan nih. Paling dapat 500 bungkus, 600 bungkus. Itu yang halus. Yang ganal. Oh, yang ganal. Amunnya yang halus nih paling ya 100. Oh. Keluarga aja dulu tuh, dari mentuha ulun, mentuha bini, mentuha laki. Nah, kakak ipar ulun ada juga dulu tuh tukang antar-antar mantari kasih tukang mari kasih tuh kayak itu. Nah, kada langsung nyaman kayak ini gitu. Habis itu yang karyawan ini dari tahun berapa? Mulai dari sana sudah bekaryawan. Cuma dahulu tuh ngambil dari Jawa karyawannya. Jadi dari Jawa langsung orang Jawa ke sini gitu. Nah, ada yang orang sini. Kalau sekarang pas pindah ke sini banyak karyawan nun sebujurnya gonta-ganti orang sini tuh pindah ke sini ya orang sini pulang gitu. Kalau dulu di sana ya bubuhan yang berjualan dodol terminal tuh tempat mencetak Jawa Bahar itu. Karyawan berapa di sini Kak? Ini berempat, berenam, bertujuh lah, bertiga kadada. Pian turun langsung aja lah. Ulun bahanu aja, ulun paling memproduksi nih aja, mengemas nih aja turun. Pengemasan lah. Pengemasan aja turun. Amunnya mencetak nih sudah ada masing-masingnya, sudah ada jatah. Oh iya, job desk-nya masih ada. Masing-masing sudah, kada kalau diganggu gugat udah. Iya. Memang sih, seharusnya produsen rengginang ini salah satu kendalanya adalah cuaca atau sinar matahari.
Sebab proses penjemuran membutuhkan pemanasan yang cukup agar menghilangkan kadar air yang ada di dalam ketan yang masih basah. Tapi produksi rengginang selin ini tidak hanya menggunakan sinar matahari, tapi juga menggunakan oven. Ini karena banyaknya orderan dari kabupaten tetangga. Tapi keluarga penasaran gak sih? Selain itu ada lagi gak ya kota-kota lain yang juga mengorder rengginang selin ini? Kalau misalkan ini Kak apa? Pemasaran kemana aja Pian? Ulun banyak buhan kandangan ambil. Berarti bukan kandangan yang kesini? Buhan kandangan beratan. Buhan sini paling ya toko-toko biasa aja yang. Itu orang yang datang atau Pian mah? Orang yang datang. Ulun kada suah antar, kada suah orang yang datang. Jadi orang tuh bepasan sekian ratus ya. Oke, apabila ada kan kayak itu nah. Berarti nyamannya Pian nih karena rengginang ini sudah berjalan ya? Sudah berjalan, sudah ada langganan sudah. Kalau pemasarannya rengginang ini kemana aja? Amun pemasaran nih ke Kota Baru, Tanjung. Di sini jarang, kayak di sini jarang lah. Di sini kadada itu nah, jarang. Paling ada di pasar. Oh, berarti kalau minimarket itu ada. Minimarket paling minimarket Intan ada. Tapi bulain ulun yang andaki. Itu gin orang mandaki. Datangan kedua. Okay. Nah, kalau misalnya kayak di platform media sosial tuh ada lah kayak Shopee kah pemesanan atau ada? Ada lagi. Berarti Pian pesan personal aja. Pian langsung. Oke, langsung. Hubung ke aja, datangnya aja langsung ke Perumahan Bumi Bitahan Permai Blok D1 Rengginang Serlin. Nah, perumahan itu sesudah kantor PU kalau arah Kandangan lah. Kalau arah dari Kandangan sebelum kantor PU. Kalau nomor WA bisnis ulun lah. Lain bukan pribadi, kalau bisnis lah. 0813 488 44 963. Wah, Eva cukup terkejut sih. Sebab cemilan seenak rengginang serlin ini ternyata lebih terkenal di luar daerah daripada di daerah produksinya sendiri. Wah. Padahal ini bisa jadi produk unggulan Tapin loh. Sebab rasanya yang enak, renyah, dan cita rasanya yang gurih. Eva terus berharap agar produk, barang, makanan, ataupun minuman yang dibuat di Tapin bisa lebih terkenal di Tapin, sehingga mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi ya keluarga. Tentunya Eva juga berharap nih kepada pemerintah daerah, bahkan kita sebagai masyarakat Tapin, agar dapat lebih mencintai produk dan ikut mempromosikan produk olahan khas ataupun produksinya di daerah sendiri, yakni Bumi Ruhi Rahayu. Dan ternyata lagi nih, rengginang serlin juga tidak menjual melalui platform media sosial nih keluarga. Jadi apabila keluarga menemukan camilan ini di media sosial, ya sudah dapat dipastikan barang tersebut telah melalui beberapa tangan ya. Entah 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau seterusnya. Sebab mendengar cerita dari kakak Dede tentang tahap awal mereka berjualan sejak dulu, sungguh meningkatkan simpati Eva akan usaha yang satu ini nih keluarga. Tapi Pian tahu lah Kak kisah asal mula aja kayak sulitnya kan tentunya misalkan usaha nih ngalihnya tuh memperkenalkan ya lah. Baru ditolaki orang. Apa ini? Orang kan tahu kalau ini karak nasi, dikira orang karak nasi jar. Apa ini jar? Kayak itu banyak kada hakun dititipkan di warung tuh, kada mau orang. Oh, jadi awalnya dititip ke warung-warung. Ke warung-warung dulu tuh, ke warung-warung mau olah ya paling 3 liter. 3 liter tuh berarti berapa bungkus kira-kira? Paling berapa? Paling 10 lah. 10. Gitu, awal-awal bener lah. Awal-awal bener itu. Terus tuh sampai yang orang kawak kenal nih kayak apa Kak? Ada dulu tuh papan bok dulu tuh. Bok ingat bener itu kan. Orang jual bok. Bok orang bawa bok keliling gitu nah. Oh iya. Nah, itu mau ambil gitu nah, tapi mau ambil tuh kada banyak. Nah, habis itu dodol Ibu Mita tuh di Kandangan yang terkenal. Nah, itu datang ke rumah mana jar yang mana rengginang serlin nih ya mana. Kami aja bepasan sari dahulu tuh berapa pengelah?
1000 bungkus tuh ubuh kambabang kami. Saking himungnya orang menukari 1000 bungkus nih. 1000 Kak. 1000 langsung. Wow. 1000 tuh Pang langsung. Nah, dari sidin tuh Pang. Hanyar mulai lah. Hanyar yang mulai orang yang dodol Mama Alpi, yang buhan dodol-dodol tuh mau ambil hanyar. Oh, jadi buhan kandangan nih yang kayak buhan dodol-dodolan. Buhan dodol-dodol, buhan jualan-jualan apa ngarannya? tuh. Oleh-oleh Jirai. Oleh-oleh. Iya. Jadi sampai wah ini Ibu Mita tuh seminggu 2 kali 1000 tuh Pang. Oh, berarti ini produksi yang halus nih Martos. Lawan yang halus yang ganal juga atau yang halusnya hanyar aja kah? Yang amun dahulu tuh memproduksi yang ganal aja. Habis itu kan ada pelanggan nih bepada ngali jar jauh bana mau ambil ke Banjarbaru yang halus. Jar ada kan di Banjarbaru tuh yang halus. Asa kejauhan jar kami mau ambil jar. Kawakah pian jar mau olahakan jar kayak itu. Nah, amun yang halus nih hanyar aja. Nah, jar kami kawah aja kayak itu nah sekalinya berjalan juga. Jadi di rantau nih soalnya kada tapi ada. Berarti band ini terkenalnya di luar kabupaten daerah. lain lah. Iya, di luar daerah. Mulai Kandangan sampai ke Kota Baru itu ada sudah. Tanjung kemana-mana tuh sudah. Oh, Kota Baru sampai situ juga. Sampai kan bubuhan. Itu buahnya mau ambil ke sini atau ada tangan lain? Ya kan Bu Mita tuh mau ambil ke sini kalau nah dari Bu Mita tuh anak buah Sidin tuh ecer kemana-mana kan kayak itu kalau. Suka dukanya tadi Kak Itu Pang ditolaki orang bahari itu apa aja sampai ada yang tabulik, ada yang kayak itu nah. Itu Pang ngarannya merintis lah, ada yang senyaman jar orang kan merintis itu Pang. Berarti ini habis dicetak, Jemur. terus tuh dijemur. Berarti Pin Pak bilang mau opennya Kak? Malam aja lah. Malam. Berarti ini seharian dulu dijemur kan Kak? Seharian dijemur mun panas. Seharian dijemur. Bah itu hanya di open. Hanya di open Di open tuh berapa lawas? sampai karing tuh Pang, sampai karing. Ada biasanya berapa Kalau jam ulun jaraknya? paling ya berapa jam lah? 4 jaman lah. Oh, Tapi itu kan jarang juga kita. Cuma menghendaki diharangi udah tinggal gitu. Oh, kada menjaga agar api Ada ya sudah api seorang ya. Iya. Berarti ini kayaknya kita jemur. Berarti mbak dijemur tuh, mbak di open berarti tinggal digoreng. Goreng. Oh iya, ketan yang Eva dan Kak Dede cetak ini sudah bisa dimakan loh. Tentu saja karena sudah dikukus hingga masak terlebih dahulu. Nah, keluarga, setelah step mencetak selesai, barulah kita jemur. Keluarga tahu tidak? Ternyata menurut data dari Fat Secret, setiap keping rengginang itu mengandung 12 kalori yang terdiri dari 0,08 gram lemak, 2,15 gram karbohidrat, dan 0,96 gram protein. Wah, kebetulan banget nih ada rengginang mini yang sudah kering. Jadi langsung saja, langkah selanjutnya adalah penggorengan. Karena Eva penasaran, Eva mau ajak Kak Dede untuk menggoreng rengginang ini di kompor. Soalnya kan kalau di tungku perapian udah biasa ya. Sekarang kita coba di kompor dulu. Jadi keluarga, karena sudah ada yang kering nih, jadi Eva lawan Kak Dede ingin menggoreng lah. Berapa kah kira-kira Kak? Barang aja nah. Baguskah kada kayak itu nah? Nah, pian pilih kan. Kada bagus kadanya menggoreng itu. Kenakah kada di kompor kayak itu nah? Kalau yang halus nih taribet sedikit pian. Nah, kita cobalah. Oke. Sedikitnya Pak. Markigor. Mari kita goreng. Oh iya, by the way, bahan dan cara pembuatan rengginang dapat bervariasi tergantung pada selera dan kebiasaan masyarakat setempat ya. Nah, untuk penggorengan pertama-tama tentu saja yang perlu disiapkan adalah api, wajan, dan minyak yang banyak agar rengginang bisa terendam. Rengginang juga harus dimasukkan ke dalam api dengan minyak yang sangat-sangat panas. Dan tipsnya adalah dihobah-hobah kayak ini nah keluarga. Dicabur, angkat gitu deh.
Ini berfungsi agar rengginang masak dengan merata. Jadi luar dan pinggirnya kriuk, dalamnya juga kriuk. Tapi kata Kak Dede, pihaknya juga menjual rengginang kering tapi hanya untuk ukuran besar. Karena rengginang ukuran mini lebih tricky dan susah untuk digoreng. Hal tersebut karena rengginang mini lebih tebal ukurannya nih keluarga. Kenapa harus di Jadinya kau behinak dulu Jak. Oh, kayak nah, itu. hanya repian tikin di anu lapas. Nah, tikin. Oh. Ditikin ini lah. Akarnya. Tapi kenapa harus ditikin, Kak? Ini resep minyak. Kak, warna. Masak lah, Kak. Masak. Ini kan cara masak nah. Ini soalnya. Hangi kayak. Ini kan nah, kalau ulun ke dasar kadawani gitu nah, menjual yang halus nih. Kalau kada bisa orang teh, gitu nah. Ulun aja belum tentu bisa nah. Jadi keluarga, karena tadi percobaan pertama Eva agak kecoklatan, tidak putih bersih seperti aslinya. Jadi Eva bertugas untuk membuat ini aja. Hanya Nah keluarga, ini adalah rengginang kecil, rengginang mini yang sudah masak. Nah, habis ini berarti tinggal di makan. Jepang ya kalau kendala nih paling kendala modal kayak itu aja. Cuaca lah paling, kalau cuaca terlibat sedikit kayak itu nah. Kalau cuaca musim Musim hujan nih tak lapah benar kayak itu nah. Ini aja udah sudah lapah. Berduaan aja kalau lawan sampai ampi begawi. Dulu kan begawi dulu kan begawi di batu bara tambang. hanya kayak apa Mungkin kada sanggup seorangan lapah. Kan lapahnya itu apa kan, kalau yang bukan karyawan nih bulik, Mbak Tuntung bulik. Jadi kan nih ada jemuran, ada ini mempak ini orang mau ambil. Belum yang openan kayak itu nah. Logonya udah ada lah. Belum lagi, tapi semalam tuh sudah proses, cuma terus kayak terbulik terus. Entah kenapakah kayak itu nah, jadi kayak belum lulus, belum belajar. Amun dulu tuh menyuruh ada musolanya, sudah dilakukan musola kesan orang kalau pindah anak bersembahyang jar kayak itu. Itu sebenarnya itu musola. Musola halus tuh jadi Berarti persyaratan itu banyak lah. banyak syaratnya. Banyak. Protokol. Cuma ini kementuan hendak ada semalam di cuma belum keluar. Sudah Pang di sudah diurus. Cuma belum keluar benar ya. Oh ini kada kau langsung di packing loh Kak. Panas Masih ya lah. makan Jadi ini. yang panas nih lebih baik kita makan ini aja. Makan aja. Tapi kita hendak melihat kayak apa sih cara packing rengginang Sherlyn ini. Ya. Nah, setelah tadi kita mencetak, menjemur hingga menggoreng, sekarang saatnya Eva ikut serta dalam perpackingan. Packing dari rengginang Sherlyn ini menurut Eva cukup simpel ya, karena hanya menggunakan plastik menyerupai tabung, kemudian atasnya diikat dengan karet gelang. Tapi meskipun packingnya simple, proses merapikannya cukup sulit nih keluarga. Begitu sulit membuat rengginang. Oh. Susahnya apa ya itu Pak? Susahnya. Nah, lah. Yalah. Nah, ya. Oh iya. Nah, Apa pulang kada rapi-rapi kalau lah. rapi kayak namun sudah terisi penuh tuh aja. Berapa buting tadi isinya? 8. 8.
Eva salut sih dengan karyawan di sini yang mampu dengan cepat menyelesaikan proses packing dengan waktu kurang lebih 3 jam dengan 1000 bungkus. Wow, cepat dan banyak. Rengginang sendiri kalau dijual dengan harga berapa? Kalau yang besar itu satu bungkusnya itu 6.000, isi 8. Dari ulun isi 6.000 isi 8. Yang kecil kok? Kalau yang kecil 9,5. Yang kecil kayak ini kecil nah ini kan sudah beranak. Dari ulun nih 9,5. Ini dari ulun. Yang kecil ada rasa pedas manis. Iya sama, lawan yang gana sama, cuma ukurannya benar yang beda. Ukurannya ya. Step sulit selanjutnya adalah proses pengikatan nih keluarga. Katanya harus padat dan kencang. Eva kesulitan soalnya Eva nggak bisa ikat es batu. Katanya sih mirip gitu ngikatnya. Bisa sih tapi nggak padat sampai bawah. Kak Un hendak mencoba mengikat boleh? Boleh? Cat jatuh. Lurusin dulu. Ini lurus lo udah? Lurusnya di tengah. Hah? Iya, udah lurus itu. Ada diputar aja. Nah, saya. Putar aja. Kayak ini nah. Sekuatnya nah, kayak itu. Kayak bola es batu tuh. Putar aja. Ya udah. Anak kayak pian teh. Napin kan aja nah. Nah. Oh, nah Kak. Nih. Nah. Nah aja. Nah, pagat kalau gancang tuh artinya kegancangan. Ini nyayo kali kita Kak. Padanya dasar lebih bagus sih. Kira kada bergoyang aja. Nah, kayak apa ini kira kada bergoyang. Ini kan udah pecah ya yang menikinnya ini dengan perasaan nam. Woi, Namun tadi kan Tadi, kada apa iya. satu tikinnya aja, ini dengan perasaan. Soalnya masak udah nah. Nah, kenapa kau panjang? Ini kan yang panjang. Itu ah. Nah, tikin kenapa beli tikin. Nah, aduh. Diputarnya lawan karetnya pian, jadi kada terbuka lagi. Bisa molas batu lah, kada. Kalau ngalihe bukan bisa molas batu teh. Ya. Nah, ada rapi. Ini udah ke bawah lah belum? Dah. Begoyangnya kada, itu aja lagi. Kada gin. Apanya yang bergoyang? Kan nah aja Mau kada nah, kada bergoyang nah. Kalau Kak, ada bergoyang lah Kak. Ya. Lah, ada lah. Lumayan keadaan. 2 kali ikatnya 2 kali. Nah. Ya, nah lumayan nah. Nah. Tada. Jadi mengikatnya nanti kayak mengikat es batu. Lawan usahakan ininya udah rata dan rapi lah kalah. Rapi, lawan kada bergoyang. Jadi pisit. Tapi nih, keluarga tahu nggak? Makanan yang satu ini masa kadaluarsanya bisa lama loh. Bisa sampai 12 bulan selama penyimpanan di tempat yang kering dan tertutup. Hal ini disebabkan karena kadar airnya yang sangat sedikit. Nah, keluarga ini tadi rengginang mini, rengginang kecil, sangaan Eva lawan kakak Dede. Renyah dan rasa bawangnya kerasaan. Apa dibentek? Kado barian. Kalau misalkan ben handak, kau langsung datang ke alamat yang di bawah ini.
Nah, jadi keluarga tadi kita sudah mencoba yang halus ya, lah. Kita mencoba pulang nang ganalnya. Nah, bismillah. Kedengeran lah. Jadi ini tuh lebih renyah lah menurut Eva. Mungkin karena tadi cetakannya agak ditikin juga, jadi agak lebih pipih di tengah sini, jadi lebih renyah. Rasa bawangnya karusan manis. Mungkin bisa nih, kalau yang lebih senang yang gurih-gurih bisa pilih yang rasa bawang. Kalau misalkan senang yang agak manis, pilih yang pedas manis. Tapi kayak ada pedas-pedas benar, jadi kakak-kanakan pun kalau makannya. Sehari itu kalau yang ganal tuh 503 juta, 4 juta sehari. 3 juta, 4 juta. 4 juta anunya. Amun laku seberataan termasuk 4 juta sehari. Nggih. Itu tapi lawan modalnya. Nggih, lawan modalnya. Dan penjualannya dalam sehari Ada pokoknya sehari 500 tuh habis tuh Bang. Ini habis nih kayaknya nih. Ini cagar dikirim, yang ini dikirim ke orang Kandangan kayaknya mau ambil. Ini ke Martapura kayaknya mahadang yang putihnya lagi. Ya, seperti itulah keluarga Barataan. Tujuan yang indah pasti memiliki jalan yang sulit. Namun, sesulit apapun jalannya pasti akan berakhir dengan kebahagiaan dan kepuasan. Tentu kita semua memiliki tujuan, namun mampukah kita memanfaatkan waktu sebaik mungkin untuk meraih tujuan tersebut? Jadi saran Eva, kita harus selalu melakukan yang terbaik. Sebab apa yang ditanam sekarang, maka akan kita panen nanti. Orang yang menyerah tidak akan pernah menang, dan pemenang tidak akan pernah menyerah. Satu-satunya yang sulit ditaklukkan adalah ego dan gengsi dari diri sendiri. Harapan Bian ya, mudah-mudahan tambah laris, tambah dikenal di sinilah, di rantau lah. Mudah-mudahan di rantau nih anu jua kayak itu nah. Ada yang anu jua. Ya ini dulu dipertahankan yang ada dulu, mudah-mudahan kainanya tuh kawa apa lagi lah tambah kayak itu nah, ngaran berusaha nih dicobai apa kayak itu nah kainnya insyaallah. Ya toko oleh-oleh seorang, mudah-mudahan naik kayak itu nah. Ulun tuh masih berpikir kayak itu nah, hendak mengembangkan yang apa kayak itu nah, kan kalau dari Jawa tuh banyak benar varian macam-macam. Dari Jawa tuh banyak, masih rundingan masih lawan ini nih. Nah keluarga, itu tadi kita sudah melihat nih produksi rengginang Sherlyn, dimana produksi ini tuh sudah lawas lah. Dan tadi dari kisah kakak Dede, penggemarnya bukan ayam tapi penggemarnya manusia. Dan banyak yang mengambil dari kabupaten lain. Dan di rantau ini kurang famous jadi orang tuh. Jadi Eva harap semoga rengginang olahan kakak Dede ini, rengginang Sherlyn ini bisa lebih dikenal di kota rantau, di kotanya sendiri, di rumah produksinya sendiri, di Bitahan di Kabupaten Tapin. Nah, mungkin itu dulu kunjungan kita hari ini. Semoga keluarga di rumah dapat terinspirasi, dan apabila keluarga mempunyai bisnis atau usaha yang berkenan untuk kita liput dan berbagi cerita kepada keluarga lain untuk memotivasi yang lain juga, bisa hubungi email di bawah ini. Eva tunggu ya, sampai berjumpa di Ragam Usaha berikutnya. Bye-bye!